Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB, khusus lulusan hukum. Materi mengenai hukum acara peradilan agama bagian kedua. 1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara antara seorang yang beragama Islam dengan non-Muslim, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, khusus mengenai sengketa tersebut, maka akan A. Diputus tidak dapat diterima dengan alasan prematur oleh pengadilan agama. B. Diputus tidak dapat diterima dengan alasan tidak mempunyai dasar hukum atau legal standing oleh pengadilan agama. C. Diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. D. Diputus pengadilan agama bersama-sama dengan perkara yang semula. Jawabannya adalah C, yaitu harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. 2. Kewenangan peradilan agama dalam memutus perkara tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah diperluas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Salah satu materi perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah A. Hibah, B. Wakaf, C. Zakat, D. Rahan. Jawabannya adalah D. Rahan merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. 3. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, khusus mengenai objek sengketa tersebut, maka akan A. Harus diputus pengadilan agama bersama-sama dengan perkara yang semula. B. Akan diputus tidak dapat diterima dengan alasan tidak mempunyai dasar hukum oleh pengadilan agama. C. Akan diputus tidak dapat diterima dengan alasan prematur oleh pengadilan agama. D. Harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Jawabannya adalah A, yaitu harus diputus pengadilan agama bersama-sama perkara yang semula. 4. Undang-Undang Peradilan Agama menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur di dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama menjadi kewenangan pengadilan agama. Asas personalitas keislaman sebagai penentu kewenangan pengadilan agama tidak berlaku dalam hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Sengketa di bidang ekonomi syariah meskipun nasabahnya non-muslim. B. Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non-muslim. C. Sengketa di bidang hak cipta yang bernuansa syariah meskipun salah satu pihak yang bersengketa beragama non-muslim. D. Sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di kantor urusan agama meskipun salah satu atau kedua belah pihak keluar dari agama Islam. Jawabannya adalah C, yaitu sengketa di bidang hak cipta yang bernuansa syariah meskipun salah satu pihak yang bersengketa beragama non-muslim. 5. Talak ketiga yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali bila istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian. Hal ini dikenal dengan istilah A. Talak raj'i, B. Talak bain kubra, C. Talak sunni, D. Talak bain sugra. Jawabannya adalah B. Talak bain kubra. 6. Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu ditetapkan selama A. 120 hari, B. 125 hari, C. 130 hari, D. 135 hari. Jawabannya adalah C. 130 hari. 7. Pelaksanaan sidang pemeriksaan, baik cerai talak ataupun cerai gugat, dilakukan oleh majelis hakim dalam waktu selambat-lambatnya berapa hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak atau cerai gugat didaftarkan di kepaniteraan. A. 35 hari, B. 40 hari, C. 25 hari, D. 30 hari. Jawabannya adalah D. 30 hari. 8. Pengajuan perkara gugatan tentang sengketa pembagian harta peninggalan dalam hal ahli waris terdiri dari 2 atau lebih ahli waris diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi A. Tempat kediaman salah satu tergugat yang dipilih oleh penggugat, B. Tempat atau letak harta peninggalan, C. Tempat kediaman penggugat, D. Tempat kediaman tergugat. Jawabannya adalah A. Tempat kediaman salah satu tergugat yang dipilih oleh penggugat. 9. Gugatan perbuatan melanggar janji atas perjanjian pembiayaan syariah yang didasarkan pada klausula baku dengan salah satu pasal tentang pilihan hukum diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi A. Tempat kediaman penggugat, B. Tempat sesuai domisili pilihan hukum yang dicantumkan dalam standar kontrak, C. Tempat atau letak benda yang menjadi objek pembiayaan syariah, D. Tempat kediaman tergugat. Jawabannya adalah B, yaitu tempat sesuai domisili pilihan hukum yang dicantumkan di dalam standar kontrak. 10. Apabila pengadilan agama sedang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang ternyata tidak jelas dasar hukumnya, maka
A. Pengadilan agama tidak boleh menolak dan wajib memeriksa dan memutusnya. B. Pengadilan agama dapat menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima. C. Pengadilan agama harus menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima. D. Pengadilan agama tidak boleh menolak meskipun tidak ada kewajiban untuk memeriksa dan memutusnya. Jawabannya adalah A, yaitu pengadilan agama tidak boleh menolak dan wajib memeriksa dan memutusnya. 11. Permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi A. Tempat dilangsungkannya perkawinan. B. Tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. C. Tempat kediaman pemohon. D. Tempat kediaman termohon. Jawabannya adalah C. Tempat kediaman pemohon. 12. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan A. Sesudah ikrar talak diucapkan. B. Permohonan cerai talak. C. Jawaban A dan B benar. D. Tidak dapat dilakukan penggabungan perkara dalam segala tindakan pengadilan. Jawabannya adalah C, yaitu jawaban A dan B benar, yaitu sesudah ikrar talak diucapkan dan permohonan cerai talak. 13. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi A. Tempat kediaman tergugat sesuai dengan asas actors quitter forum rei. B. Tempat kediaman penggugat. C. Tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin tergugat. D. Tempat dilangsungkannya pernikahan. Jawabannya adalah A, yaitu tempat kediaman tergugat sesuai dengan asas actors quitter forum rei. 14. Jika dari pihak pemohon atau kuasanya dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak dan tidak datang dalam sidang ikrar talak tersebut, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka atas penetapan pengabulan ikrar talak tadi berlaku ketentuan A. Penetapan tersebut tetap berlaku dan pengadilan harus memanggil kembali pemohon atau kuasanya untuk melakukan sidang ikrar talak melalui surat kabar. B. Penetapan tersebut tetap berlaku dan pengadilan harus memanggil kembali pemohon atau kuasanya untuk melakukan sidang ikrar talak melalui surat kilat tercatat. C. Penetapan tersebut gugur, namun perceraian tetap dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama dengan alasan pada perkara atau permohonan tidak berlaku asas ne bis in idem. D. Penetapan tersebut gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. Jawabannya adalah D, yaitu penetapan tersebut gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. 15. Untuk menjamin dan memelihara harta bersama dengan tujuan tidak digunakan secara melanggar hukum oleh salah satu atau kedua belah pihak, baik permohonan cerai talak atau penggugat perceraian dapat mengajukan sita yang bernama A. Sita persamaan, B. Sita marital, C. Sita jaminan, D. Sita terhadap barang milik sendiri. Jawabannya adalah B. Sita marital. 16. Untuk menjamin dan memelihara harta bawaan berupa benda bergerak yang dikuasai oleh pihak lawan agar tidak digunakan secara melanggar hukum, baik permohonan cerai talak maupun penggugat perceraian dapat mengajukan sita yang bernama A. Sita persamaan, B. Sita jaminan, C. Sita revindikasi, D. Sita marital. Jawabannya adalah C. Sita revindikasi. 17. Salah satu alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah adanya perselisihan atau percekcokan. Istilah hukum Islam atas alasan perceraian tersebut dikenal dengan istilah A. Shikak, B. Dayuts, C. Ta'min, D. Nusyus. Jawabannya adalah A. Shikak. 18. Untuk menjamin dan memelihara harta bawaan berupa benda tidak bergerak yang dikuasai oleh pihak lawan agar tidak digunakan secara melanggar hukum, baik permohonan cerai talak maupun penggugat perceraian dapat mengajukan sita yang bernama A. Sita marital, B. Sita jaminan, C. Sita persamaan, D. Sita revindikasi. Jawabannya adalah B. Sita jaminan. 19. Talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak tersebut dikenal dengan istilah A. Talak bid'i, B. Talak raj'i, C. Talak sunni, D. Talak bain sugrah. Jawabannya adalah C. Talak sunni. 20. Biaya dalam sidang perkawinan dibebankan kepada A. Pihak suami, B. Pihak tergugat, C. Pihak penggugat, D. Kedua belah pihak. Jawabannya adalah C. Pihak penggugat.
21. Pada prinsipnya, hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama adalah hukum acara khusus, yakni a. baik karena kelembagaannya sebagai peradilan Islam maupun karena hukum material yang harus ditegakkan yaitu hukum Islam. b. Hal-hal yang tidak diatur dengan hukum acara khusus berlaku pada hukum acara perdata. c. Untuk sengketa perkawinan berlaku hukum acara khusus. d. Untuk sengketa di luar perkawinan berlaku hukum acara perdata. Jawabannya adalah A, yaitu baik karena kelembagaannya sebagai peradilan Islam maupun karena hukum material yang harus ditegakkan yaitu hukum Islam. 22. Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah A. Hukum acara perdata yang telah dimodifikasi khusus untuk peradilan agama. B. Hukum acara pidana Islam. C. Hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan agama negeri kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. D. Hukum acara Islam yang disetujui pihak-pihak. Jawabannya adalah C, yaitu hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan agama negeri kecuali yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Peradilan Agama. 23. Gugatan perceraian dinyatakan gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan. Hal tersebut diatur di dalam A. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. B. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. C. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. D. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jawabannya adalah A, yaitu Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, di mana gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan. 24. Tugas pokok dan fungsi peradilan agama adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam, yaitu A. Hukum Islam yang sudah diserap ke dalam hukum adat. B. Hukum Islam mengenai perkara perdata tertentu yang dilimpahkan kepada peradilan agama berdasarkan undang-undang. C. Hukum Islam tentang sholat, puasa, zakat, dan haji, serta sedekah dan wakaf. D. Hukum Islam tentang perkawinan dan perceraian. Jawabannya adalah B, yaitu hukum Islam mengenai perkara perdata tertentu yang dilimpahkan kepada peradilan agama berdasarkan undang-undang. 25. Putusan pengadilan agama harus berdasarkan alasan yang cukup. Hal tersebut diatur di dalam pasal A. Pasal 60, B. Pasal 62, C. Pasal 73, D. Pasal 87. Jawabannya adalah B. Pasal 62, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 62 ayat 1 yang berbunyi bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ayat 2, tiap penetapan dan putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua dan hakim-hakim yang memutus serta panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan diucapkan. Sementara ayat ketiga, berita acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh ketua dan panitera yang bersidang. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.